Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita akan mulai kegiatan persiapan kita untuk materi bulan Januari 2026 ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali untuk berkumpul bersama, untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak kelas Immanuel dan juga remaja di bulan Januari yang akan datang. Berkati ya Tuhan, jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini untuk derap remaja memang yang versi cetak belum nyampe gitu ya. Jadi masih dalam perjalanan pengiriman, tapi PDF-nya sudah saya sempat kirim gitu ya. Nah, yang akan dibahas adalah selama bulan Januari itu temanya sebenarnya kan tentang keteraturan gitu ya. Nah, cuman kalau bahasanya keteraturan kayaknya anak-anak langsung apa ini gitu ya. Kita pakai namanya adalah jangan asal jalani hidup. Itu tema besarnya. Nah, pembagian temanya Bapak Ibu Saudari minggu pertama judul awalnya itu adalah Allah yang teratur. Tapi kalau kita bahasakan ulang tetap dengan kisah penciptaan tentunya karena bahasanya kan tentang kisah penciptaan ayat 1 sampai ayat 25 kejadian 1, maka judulnya menjadi perlu ritme bukan asal gas gitu ya, nggak asal aja jalan tapi harus ada temponya boleh dibilang gitu ya, ada kesepakatan. Lalu di minggu kedua bicara tentang alam, kita bahasakan ulang judulnya menjadi rusak urusan kita gitu ya, agar anak-anak tidak istilahnya tidak membiarkan atau bahkan tidak bersikap tidak peduli gitu ya. Jadi mereka mau peduli dengan sekitar mereka. Lalu yang ketiga, minggu ketiga itu judulnya awalnya sebenarnya I'm not a robot gitu ya. Saya bukan robot. Tapi setelah ditelusuri lagi yang lebih pas adalah bebas ada harganya. Yang menunjukkan bahwa yang namanya kebebasan, kalau kita mau melakukan segala sesuatu dengan bebas, itu sebenarnya ada harga yang harus kita bayar. Tidak 100% yang namanya bebas itu sepenuhnya bebas. Gitu. Ada harga yang harus kita bayar. Dan di minggu keempat ini sebenarnya pengertian judul aja gitu ya. Kan judulnya pakai bahasa Latin, artinya bahasa Latin Providentia Dei. Kalau di Derap Remaja, arti dalam bahasa Indonesianya adalah Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang selalu menopang gitu ya. Cuman dikaitkan dengan konteks asal jangan jalani hidup, maka judulnya menjadi Tuhan tetap pegang kendali. Ya. Bahwa dia yang selalu provide, dia yang selalu menyediakan, dia yang selalu mengatur, dan dia juga yang selalu menopang. Nah, kita masuk ke minggu pertama, Bapak Ibu Saudari, ini bacaannya paling panjang gitu ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 25. Ini kayaknya dua orang apa satu orang nih gitu ya. Untuk bagian bacaan mungkin minggu ganjil itu yang kelas yang ganjil itu yang remaja, yang apa namanya yang minggu genap itu yang Immanuel gitu ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 Bapak Ibu, ada yang mana nih bisa bantu baca kan? Atau mau paro 2, Ci? 25 ayat mau dihajar, Ci? Bisa bantu, Ci? Coba ya. Oke, Ci. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar. Penerang yang lebih besar untuk menguasai siang dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, makasih Ci. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau di minggu pertama ini kan teksnya tentang penciptaan gitu ya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya belum sampai ke manusia. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, ini menunjukkan bahwa Allah itu berkarya dari keadaan yang kacau menuju keteraturan. Ya, dikatakan di ayat yang pertama, di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi masih abstrak gitu ya. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Udahlah abstrak, udah ada isinya, jadi nggak jelas ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, Allah benar-benar menciptakan segala sesuatu itu daripada mulanya, yang memang dari nol. Ya. Memisahkan terang dari gelap, air dari darat. Jadi ada batas struktur dalam ciptaan ya. Kalau kita lihat air itu bahkan ada yang air di bawah langit, air yang di atas langit kalau di TB lama ya. Memisahkan air dari air. Jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya. Kalau di TB lama air di atas langit, air di bawah langit. Air di atas langit itu adalah awan maksudnya, ya, yang bisa menurunkan hujan. Air di bawah langit ya lautan, sungai dan segala rupanya. Allah memisahkan karena dari abstrak itu maka dipisahkan satu persatu supaya menjadi ada bentuknya. Nah, benda-benda penerang diciptakan apa? Mengatur ritme. Ada hari, ada musim, tahun, ada jam. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak mulanya, hidup itu berjalan dalam irama yang teratur. Tidak acak-acakan. Dan kalau kita kembali kepada konteks ayat 1 dan ayat 2, menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, Allah itu sebenarnya menciptakan sesuatu benar-benar dari yang acak-acakan, jadi sesuatu yang tertata, lebih teratur, enggak random lagi, enggak boleh dibilang tidak abstrak lagi. Sudah ada strukturnya, sudah ada kejelasannya, ada arahnya mau kemana, itu yang Allah lakukan gitu di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, kenapa bacaan ini berhenti di ayat 25? Karena ini adalah bacaan yang menerangkan bahwa Allah, manusia itu memang ciptaan yang paling akhir. Tapi sebenarnya ciptaan yang paling enak. Loh, kenapa? Karena semua sudah disiapkan. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menata segala sesuatu dengan baik sebelum manusia hadir. Allah benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, diatur semua, baru manusia dihadirkan di momen-momen akhir. Menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya hidup kita yang baik itu nggak random.
Hidup kita yang baik itu adalah sesuatu yang teratur, terarah, dan seimbang. Seimbang berarti Bapak Ibu tidak lebih, tidak kurang. Orang kurang makan akan jadi emosi. Orang kebanyakan makan kadang-kadang jadi penyakit. Nah, yang seimbang adalah yang segala sesuatunya cukup. Makanya selalu di dalam penciptaan itu, kalau kita baca di Kejadian 1, ada sebuah frasa atau bahkan kalimat frasa yang secara konsisten itu diulang oleh Allah, gitu ya, dan diulang oleh penulis kitab Kejadian, ya. Maka jadilah demikian, dan juga semuanya itu baik. Kalau pakai TB lama, sungguh amat baik. Itu dikonsisten secara berulang dari awal sampai akhir, semuanya dikatakan semuanya amat baik. Ya, kalau TB baru, kalau TB lama sungguh amat baik. Ini menunjukkan bahwa yang namanya seimbang itu jauh lebih baik daripada yang tidak seimbang. Dan yang namanya seimbang tidak 50-50, kadang bisa 70-30, kan? Memisahkan air, mengumpulkan air, tidak semuanya jadi laut, tapi juga ada yang jadi sungai. Ini menunjukkan bahwa yang namanya keseimbangan itu jauh lebih baik. Tetapi memang yang namanya keseimbangan tidak semuanya serta-merta 50-50, pasti ada 70, ada 60-40, dan juga pengaturan-pengaturan lainnya. Tapi segala sesuatu bisa tercapai ketika semuanya dipersiapkan dengan matang. Nah, apa yang menjadi tekanan dari cerita ini untuk kita nanti ajarkan kepada anak-anak dan remaja, Bapak Ibu Saudari? Nah, kalau kita lihat banyak anak-anak kita yang hidup tidak seimbang ritmenya, ya, anak dan remaja. Nggak cuma remaja aja, tapi sampai anak-anak, ya, tidur larut malam, ya. Banyak lah sekarang anak-anak yang begadang, gitu ya. Kayaknya saya pernah main satu game, belum lama gamenya ini game yang diminati oleh anak-anak zaman sekarang, gitu ya. Kalau game yang tembak-tembakan mah itu udah zaman dulu banget, gitu ya. Game ini game bola, gitu ya. Lagi main, lihat cara permainannya, kok kayak saya pernah lihat di mana, nyari nama usernya, iseng-iseng ngobrol, ternyata anak sekolah minggu yang main, gitu ya, ngelawan saya. Ini, dan jam mainnya itu bukan jam 10 malam, bukan jam 8 malam, jam 12 malam. Saya kaget juga, ini anak kayaknya masih rada SD, tapi kok mainnya jam 12 malam ya, nggak tidur apa orang ini, gitu. Padahal besoknya itu adalah hari Jumat kalau tidak salah. Jadi mereka tidurnya larut malam. Anak-anak remaja kita banyak lah yang masih sampai jam 1, jam 2 masih on. Ya. Screen time berlebihan. Screen time itu apa, Bapak Ibu? Di handphone kita sekarang udah bisa menghitung seberapa lama kita menggunakan handphone. Nah, kalau screen time-nya berlebihan, katakanlah lebih dari 5 jam, lebih dari 7 jam, wah, itu kan gila-gilaan, ya. Handphone kita dipaksa kerja, dan bahkan mata kita dipaksa untuk melihat screen handphone itu. Anak-anak kita banyak yang seperti itu. Jadwal yang padat tanpa jeda, ya. Saya sering lihatlah anak-anak karena dekat sama sekolah, habis dari sini lari ke sini, baru pulang sekolah langsung les langsung ini. Pertanyaannya selalu satu, kapan mereka ketemu teman-temannya, gitu ya. Kalau ketemu teman-temannya di hari Minggu, gitu ya, mereka pasti memanfaatkan dengan begitu rupa Sabtu Minggu weekend. Pertanyaan kedua kan, kapan ketemu orang tuanya? Orang tuanya juga padat. Kebiasaan menjalani hari dengan tergesa-gesa, pengennya cepat. Dan akhirnya apa? Hidup yang dijalani oleh anak-anak dan remaja kita itu seperti asal jalan. Mereka nggak perhatikan lagi dampaknya bagi tubuh, bagi emosi, bagi relasi. Ya, ngelihat anak remaja yang bukan boti lagi, sekarang bopat, malah itu sesuatu hal yang boleh dibilang udah jadi kayak, kayaknya itu cara mereka untuk menikmati hidup, tapi dengan cara yang nggak oke. Karena apa? Mereka tidak memperhatikan dampak bagi tubuh, bagi emosi, bahkan relasi. Temannya dianggap ya udah karena dia teman saya, ya diinjak seinjak-injaknya. Nah, melalui materi ini dan melalui kisah ini kita mau mengajak anak dan remaja bersikap bijak. Apa sih bersikap bijak? Dari kitab Kejadian kita bisa belajar bahwa semuanya itu udah diatur oleh Tuhan. Bersikap bijak berarti kita berani hidup teratur, tidak menyia-nyiakan hidup dengan hal-hal yang membahayakan, belajar bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan. Makanya tujuan dari materi ini, anak dan remaja berani mengatur ritme hidup mereka. Ya. Bisa dikasih PR menjadwalkan hidup mereka. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah Allah, yaitu apa? Kehidupan yang saat ini mereka jalani.
Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, Pak Puji mungkin walaupun lagi kurang enak badan dan lagi lagi tepar, semoga lekas pulih Pak Puji. Barangkali ada yang mau diungkapkan gitu, silakan. Wah, sepertinya sudah leles. Ada tambahan mungkin siapa atau Pak Omri? Cukup, Pak. Aman, Pak. Oke, siap. Kasih, Ibu. Kita lanjut ke minggu kedua untuk di kelas Immanuel. Ini bagian saya gitu ya, karena ngajar di kelas Immanuel. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah bacaan yang melanjutkan bacaan kita di minggu pertama tadi, di mana pada momen ini Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Menurut gambar dan menurut rupa. Menurut manusia, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi memang menurut gambar yang based on-nya dari Allah. Dan mereka, kalau kita lihat Bapak Ibu, manusia itu ditempatkan di tengah ciptaan yang telah Allah nyatakan dengan sungguh amat baik. Sungguh sangat baik. Konsisten gitu ya. Nah, Allah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Allah memberikan mandat kepada manusia memang untuk berkuasa. Ya. Tapi konteks berkuasa yang digunakan di sini bukan untuk merusak. Tapi untuk apa? Memanage. Allah menugaskan manusia menjadi manajer. Orang yang mengelola, orang yang menjaga, bahkan mereka yang memelihara kehidupan. Bukan untuk merusak. Memang betul dikasih kuasa. Tapi bukan kuasa yang merusak. Melainkan kuasa yang benar-benar memampukan setiap ciptaan Tuhan itu terjaga dengan baik. Nah, ini kan kadang ya ironinya jabatan manajer itu kan gitu ya Bapak Ibu. How to manage something, mengelola sesuatu. Pengelola itu kan memang punya kuasa, betul. Tetapi kan kuasa yang dia miliki bukan kuasa untuk merusak. Sebenarnya kuasa untuk memperbaiki. Jadi memang walaupun kelihatan jabatannya agak tinggi, tapi sebenarnya itu rada rendah. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab atas itu semua. Dia yang jaga, dia yang pelihara, dia yang kelola. Dan kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu tidak hanya dinyatakan kepada manusia, kepada semua ciptaan. Manusia itu ditempatkan untuk menjadi manajernya Allah. Manajer kepunyaan Allah yang mengurusi ciptaan-ciptaan Tuhan. Manusia dipanggil untuk hidup dalam kesadaran bahwa dirinya adalah bagian daripada ekosistem ciptaan Allah. Bahwa mereka tidak bisa terlepas daripada yang lain. Karena di sini dengan jelas, kepadamu, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Ya. Berarti apa? Berarti kita nggak lepas dari makanan kita. Kalau makanan kita hilang, ya kita nggak makan. Selesai. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari cerita ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berita tentang kerusakan lingkungan adalah berita yang pasti mewarnai hari-hari kita belakangan ini.
Tapi kadang buat anak dan remaja, masa kini, kerusakan lingkungan itu dianggap sebagai masalah besar yang memang besar, tapi jauh dari kehidupan mereka. Padahal kalau kita lihat gaya hidupnya, penggunaan plastik berlebihan, sampahnya nggak dibuang dengan proper gitu ya, dibiarin gitu aja. Bahkan kadang konsumsinya gila-gilaan, ini akhirnya berkontribusi pada rusaknya alam ciptaan Tuhan. Perilaku mereka yang mungkin ya kepada binatang-binatang, kalau mungkin buat mereka itu mainan, tapi sebenarnya buat katakanlah kepada kucing gitu ya, itu sesuatu yang sesuatu yang merusak gitu ya. Nah, ini kan nggak sadar mereka. Makanya ada sebuah film yang kalau nggak salah saya pernah nonton anime apa film gitu ya. Itu tuh benar-benar dalam tanda kutip ditukar nasibnya. Binatang jadi manusia, manusia jadi binatang. Manusia disiksa-siksa sama mereka gitu ya, jedar-jeder gitu ya. Sampai manusia itu memohon ampun, nanya-nanya kenapa kita bisa seperti ini. Akhirnya dijawab gitu ya sama hewan-hewan itu. Loh, kalian sudah menindas kami kok, rumah kami dihilangkan, lalu pohon-pohon kami dipotong. Ada kalau nggak salah saya pernah nonton di mana gitu. Nah itu yang istilahnya nggak dimiliki oleh anak-anak kita, karena mereka selalu pikirannya adalah to myself, selalu terarah kepada dirinya sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Nah, oleh karena itu melalui materi ini kita mau mengajak anak dan remaja sebenarnya menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab, bahwa mereka itu punya peran loh dalam kehidupan ekosistem dunia ini atas pemeliharaan lingkungan sekitar. Gimana caranya mereka itu harus bisa mengelola alam secara bijak, tidak menambah kerusakan melalui sikap hidup mereka yang acuh tak acuh terhadap lingkungan ya. Gampang sih ngelihat indikator bagaimana anak itu bisa peduli, sederhana Bapak Ibu. Kalau lihat ada sampah dia tinggalin, itu berarti mungkin nggak peduli. Atau bahkan kalau dia jalan sambil megang HP, ya itu kan karakter orang-orang yang tanda-tanda bahwa orang itu walaupun ada di situ tapi dia nggak di situ. Dia ada di HP-nya sebenarnya. Nah, kiri kanannya mau terjadi kebakaran, mau terjadi korsleting listrik, mau ada banjir, jalannya terus. Karena apa? Karena terpaku pada dunianya sendiri. Simpel sekali lihat kita zaman sekarang gitu ya. Orang yang karakternya acuh-acuh gimana ya, dia asik sendiri akhirnya. Nah, banyak anak-anak kita dan remaja kita yang seperti itu sekarang. Mereka asik sendiri. Kita yang mungkin agak-agak berbusa-busa untuk ngomongin. Nah, kita mau mengajak mereka semua untuk sadar bahwa mereka itu punya peran loh sebenarnya di dalam kehidupan ini. Sekecil apapun peran mereka, membersihkan sampah atau bahkan menjaga kebersihan lingkungan, itu sudah menjadi sesuatu hal yang besar di masa depan. Oleh karena itu, harapan dan tujuan dari materi ini, anak dan remaja memahami dan menyadari, sekaligus menyadari bahwa tanggung jawab terhadap ciptaan adalah bagian dari iman, sekaligus upaya menghargai karya Allah. Yang bersih itu sebagian dari iman, ya ini di sini terbuktinya. Itu materi minggu kedua, Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada yang mau memberi masukan atau tambahan, dipersilakan. Aman, Bapak Ibu? Aman, Pak. Siap, kasih Pak. Kita masuk ke minggu ketiga. Mungkin Pak Omri bisa bantu baca dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Baik, Pak. Siapa? Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada saat itu, engkau memakannya, engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara,
semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan kepada manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah manusia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih Pak Omri. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau kita sebagai pembaca Alkitab gitu, Kejadian 1 dan Kejadian 2 kayak sesuatu yang mengulang gitu ya. Kok jadi kayak ngulang lagi, padahal di Kejadian 1 sudah ada manusia. Nah, ini manusia yang mana? Sedikit intermezzo Bapak Ibu, ini memang boleh dibilang kalau pakai sebuah teori namanya teori sumber, ini sumbernya memang beda. Kalau kita lihat ada penyebutan Tuhan Allah dan di Kejadian 1 adalah penyebutannya Allah. Sumber yang berbeda ini, yang satu dibilang Elohis, yang kedua di Kejadian 2 itu adalah sumber Yahwist. Ini menerangkan konsep penciptaan manusia menurut gaya mereka masing-masing. Makanya di sini kalau kita lihat manusia itu sudah ditempatkan gitu ya. Memang ada sambungannya sedikit dari pasal 1 ke pasal 2. Cuma kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada kayak perubahan lagi untuk jalur penciptaan yang ada. Karena di situ dikatakan binatang-binatang liar diciptakan lagi. Apakah ini penciptaan yang kedua? Enggak juga. Karena ini sebuah penambahan cerita untuk mempertegas pesan bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan begitu perfectnya. Sehingga manusia ditempatkan di sana, bahkan manusia itu menjadi pengelola yang dipercayakan untuk tidak hanya sekedar mengelola, tapi juga menamai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat memang pesan tentang kebebasan itu Bapak Ibu ada. Ya, karena apa? Karena manusia itu diberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman yang disebut Taman Eden itu. Di manakah Taman Eden berada? Jawabannya tidak diketahui secara pasti. Namun ada sebuah pendapat dalam literatur yang mengatakan bahwa cerita tentang Taman Eden ini adalah cerita bagaimana bangsa Israel memaknai pembentukan identitas mereka dan juga pembentukan tentang asal-usul mereka. Jadi posisinya di mana nggak diketahui sampai sekarang. Tapi dalam konsep itu kemungkinan tempatnya Taman Eden ini ditaruhnya, di settingnya adalah di dekat-dekat Timur Tengah. Di settingnya. Secara persis ya nggak ketahuan sampai hari ini. Nah, di dalam bagian itu Bapak Ibu Saudari ada kehadiran pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Dan ini disampaikan kepada manusia. Manusianya yang mana? Ini manusia yang waktu itu masih boleh dibilang masih sempurna. Ya, manusia yang masih sempurna. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 2 ini Bapak Ibu Saudari, menariknya adalah ada dua istilah. Ada 3 bahkan yang dipakai. 1 manusia, yang kedua laki-laki, yang ketiga adalah perempuan. Istilah laki-laki dan perempuan diciptakan setelah Tuhan mengambil rusuk yang diambil dari manusia itu. Setelah manusia itu menjadi tidak sempurna. Ketika
setelah manusia itu tidak menjadi sempurna, walaupun dikatakan di ayat 23 berkatalah manusia itu, setelah daripada itu berubah moodnya menjadi istilah laki-laki dan perempuan. Jadi ketika firman itu diberitakan kepada manusia, itu manusianya yang mana? Ya, yang merupakan manusia sempurna, yang adalah laki-laki dan perempuan. Makanya kan dibilang di sini penolong yang sepadan. Sepadan itu kan berarti setara, gitu ya. Bisa melengkapi. Kalau dia yang 140 ya 160, 170 yang 130, supaya jadi 100%. Ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya diciptakan juga dengan kehendak bebas. Tapi dia tidak bisa bergerak secara otomatis. Karena apa? Ada guidelines-nya. Walaupun diberikan diberikan kebebasan untuk mengurus taman itu, tetapi juga manusia itu dibilang jangan makan buah yang ini. Ada aturannya. Nah, dalam bagian ini kalau kita lihat penciptaan perempuan dan relasi antar manusia ini, Bapak Ibu Saudari menegaskan bahwa yang namanya kebebasan itu berkaitan dengan pilihan, berkaitan dengan komitmen, berkaitan dengan konsekuensi yang menyertainya. Makanya tidak ada kebebasan yang 100% bebas, Bapak Ibu Saudari. Hanya Allah yang punya 100% kebebasan. Manusia nggak punya. Karena apa? Kebebasan satu orang pasti akan bertubrukan atau bertindihan atau bersilangan, apapun istilahnya, dengan kebebasan orang lain. Kalau nggak dengan orang lain, berarti dengan ciptaan yang lain. Kalau nggak dengan ciptaan yang lain, ya berarti dengan Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Di zaman ini, Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita, remaja, dan juga anak-anak punya banyak pilihan. Cara bergaul, cara pakai teknologi, menentukan sikap hidup, banyak pilihannya. Tapi kadang, akhirnya kebebasan ini menjadi sesuatu yang kebablasan. Karena disalahartikan menjadi kebebasan tanpa batas. Banyak anak-anak kita yang akhirnya sekarang monoton hidupnya. Sangat bergantung pada AI. Kehilangan kreativitasnya. Gitu ya. Lalu juga keputusan-keputusan yang impulsif, ya diambil secara cepat gitu ya. Dan sikap mereka yang penting senang gitu ya, tadi yang bopat-bopat itu gitu ya, bocek 4, membuat anak dan remaja lupa bahwa setiap pilihan yang mereka lakukan itu punya dampak. Pernah satu kali ada kejadian gini Bapak Ibu di kelas katekisasi. Adalah yang naik motor gitu ya, beberapa naik motor. Satu anak naik motornya udah motor legend, saya bilang, motor udah senior. Yang lain motor baru. Dia anak naik motor legend. Diboncengnya kurang lebih 4 orang karena memang motor itu agak-agak panjang gitu ya, Astrea motornya rata jadi ya. Bonceng 4 dan ketika nyampe di gereja persnelingnya jebol. Apa yang terjadi? Karena funnya sudah tidak ada, teman-temannya pergi semua. Ditinggalin. Anak itulah pusing sendiri, ini gimana betulin operan giginya ya. Gitu ya. Akhirnya ya temennya mah di mana, anak itu di mana. Saya cuma bilang itu bantuin temenmu. Kalian kan naik motor sama-sama. Nggak mau tahu saya gimana caranya itu motor mesti jalan gitu. Nggak mau tahu. Kalian naik sama-sama berarti tanggung sama-sama. Jangan asal yang penting senang, begitu udah rusak tinggalkan. Nggak boleh kayak gitu kita. Nah ini jadi cerminan dunia kita hari ini, Bapak Ibu Saudari. Makanya di pemandangan umum kita kan bagaimana kita menghadapi dunia yang maunya enaknya aja, tapi begitu susahnya ditinggal. Nah, melalui materi ini, anak dan remaja diajak menyikapi kebebasan dan kemudahan yang mereka miliki dengan bertanggung jawab. Kita mau mengingatkan sih sebenarnya kepada mereka, yang namanya kalian bebas itu nggak 100% bebas, yang bebas 100% itu cuma Tuhan gitu ya. Kita tuh nggak 100% bebas, kebebasan kita pasti tabrakan dengan kebebasan yang lain. Kita juga mau ajak mereka lebih dewasa. Dengan apa? Belajar mempertimbangkan pilihan-pilihan hidup yang mereka ambil dalam keseharian. Pak, kan masih remaja, masa udah disuruh mikir jauh? Nah, sekarang simpelnya Bapak Ibu Saudari, remaja zaman sekarang beda dengan remaja 10 tahun yang lalu. Kalau remaja 10-20 tahun yang lalu, handphone masih terbatas kemampuannya. Zaman sekarang, kita pakai AI, mau diminta bikin skenario apapun bisa. Berarti apa? Mereka kalau nggak bijak, kalau nggak dewasa lebih cepat, nggak bisa mereka hidup dengan lebih baik. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang
ya gimana ya, sedih lah pokoknya, baik anak-anak kita maupun remaja kita. Banyak, ya saya juga akhirnya ke bawah gitu ya, banyak orang tua yang melalaikan bagian ini. Nah, kita sebagai gereja nggak boleh nyerah sama ini. Justru kita yang harus mengingatkan sama mereka bahwa hidup itu harus bijak. Setiap pilihan ada konsekuensi yang kalian harus pikirin. Dan dengan kemajuan zaman ini, kalian itu harus bisa dewasa lebih cepat daripada orang dewasa. Bahkan lebih dewasa daripada orang dewasa dalam pemikiran. Karena apa? Teknologi udah sangat maju. Kalian harusnya lebih bisa daripada orang dewasa, dan itu membuat kalian harus bisa lebih bijak, lebih dewasa daripada orang dewasa sekarang. Makanya tujuan dari materi ini di minggu ketiga adalah anak dan remaja sadar bahwa kebebasan adalah anugerah Allah. Kebebasan itu anugerah, tapi harus dijalani dengan bijak. Berani mempertimbangkan pilihan hidup, memahami konsekuensi, mengambil keputusan yang membangun diri, serta relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Itu materi minggu ketiga. Barangkali Pak Omri atau Cepa ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Cukup, Pak. Kasih C. Cukup, Pak. Siapa? Kasih. Kita lanjut ke minggu keempat. Minggu keempat di mana? Siapa ya? Minggu keempat, Cirin siapa ya di mana? Oh, Katari. Katari masih di jalan? Oke, ya udah. Saya bantu baca deh Kejadian 7. Oke, siap Kak. Saya bantu bacakan. Kejadian 7 ayat 1 lewat. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, ini dia. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 9 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya. Tetapi dari binatang yang tidak tahir, hanya 1 pasang jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah, sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Baik, rekan-rekan semua, bacaan yang tidak asing buat kita, yaitu tentang kisah bagaimana air bah terjadi di muka bumi. Di dalam bagian ini, kalau kita sempat berpikir kenapa Tuhan menurunkan air bah, jawabannya ada di Kejadian 6. Bahwa manusia itu sudah begitu jahat. Manusia sudah begitu jahat, bahkan dikatakan di 6 ayat 2, anak-anak Allah melihat anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Siapa saja yang mereka sukai ini menunjukkan kondisi chaos. Karena apa? Ya asal pik aja gitu ya. Nah, misalnya saya suka apel, saya ambil apel. Saya suka pir, saya ambil pir. Saya suka longan kaleng, saya ambil longan kaleng gitu ya. Asal ambil aja, tapi nggak pernah berpikir ini ketika ngambil apel ini bayarnya pakai apa. Ketika ngambil pir ini pirnya pir jenis apa. Ngambil longan kaleng, ini longan kaleng berguna nggak ya buat saya? Apa jangan-jangan saya nggak boleh makan longan kaleng, misalkan seperti itu. Kerusakan bumi yang begitu parah itu akhirnya membuat Allah bersepakat, oke, ini harus diakhiri.
Selesai semua, kita reset saja dari nol, kita mulai dari nol lagi. Kita bumi hangus semua. Tapi di momen itu, Bapak Ibu Saudari, berbeda dengan orang-orang lain, Nuh itu hidup dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Dan orang yang bergaul dengan Allah itu akan dipelihara. Di mana bagian ini kita lihat dengan jelas. Di tengah dunia yang rusak, Allah memelihara kehidupan Nuh. Allah menyelamatkan Nuh dengan caranya yang ajaib, walaupun saya pernah nonton filmnya gitu ya, didramatisir bahwa Nuh itu diolok-olok lah, ngapain bikin bahtera di atas gunung. Nah, dalam bagian ini Allah itu memerintahkan Nuh menyiapkan bahtera. Bahtera bukan hanya sekedar alat keselamatan, tapi ini bentuk ketaatan dan kepercayaan. Karena apa? Ngapain bikin kapal di atas gunung? Kurang kerjaan amat gitu ya. Dan ini menjadi sarana Tuhan untuk mengetes sebenarnya. Ujian iman Tuhan, apakah Nuh setia, apakah dia benar bergaul dengan Allah, apakah dia benar dekat sama dia tanpa pura-pura. Dan ini menjadi sarana pemeliharaan bagi kehidupan. Karena apa? Karena bahtera inilah yang tidak hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Tapi juga apa? 7 pasang binatang tahir atau binatang yang halal, kita bilang kosher. Dan juga 1 pasang binatang yang tidak tahir, binatang yang haram, tidak kosher. Diselamatkan semua. Namun kalau kita lihat di sini lebih banyak binatang yang based on-nya darat. Bagaimana dengan ikan? Ya karena air ya nggak usah mikir lah ya, ikan itu di mana posisinya, pasti mereka berenang-renang. Nah, kehadiran Allah di dalam bacaan ini menjadi dikenal dengan istilah providensia, bahwa Allah itu menyediakan dan mencukupi kebutuhannya. 40 hari 40 malam, bukan waktu yang singkat hujannya. Itu baru hujan, belum airnya menggenang. Bukan waktu yang singkat di mana Nuh itu harus ngasih makan hewan-hewan, harus melihat keluar, dan hidupnya pasti membosankan. Karena apa? Karena kiri kanannya air semua, Bapak Ibu. Zaman sekarang naik kapal aja kadang, kalau kapal yang berhari-hari gitu ya, kadang kita bosan. Ngelihatnya cuma apa? Sini laut, sini daratan. Karena rata-rata kapal itu berlayar mengikuti garis pantai gitu ya. Kecuali kita naik cruise. Kalau cruise ya memang hiburannya banyak. Tapi kalau kita naik kapal cruise, nggak ada hiburannya, cuma kamar doang. Lama-lama bosan juga. Kita bayangkan posisi Nuh. Udah lah hujan 40 hari 40 malam. Lalu juga mengarungi itunya gitu ya, lautan sampai dia bisa mendarat di Gunung Ararat. Ngecek lagi ini, udah bisa keluar apa belum. Tentu hal-hal yang kalau dalam kacamata kita pasti membosankan. Tapi melalui kisah ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu menyediakan dan mencukupi setiap kebutuhan umatnya. Gak ada tuh narasi Nuh bosen, saya lihat di Alkitab. Jalannya terus. Karena apa? Allah memelihara dia, Allah menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan. Nah, apa yang mau kita ajarin pada anak-anak dan remaja? Kalau kita bilang anak-anak dan remaja kita masa kini, maka ini kita bisa bilang generasi insecure. Mereka merasa hidupnya tidak aman dan penuh ketidakpastian. Di sekolah, tuntutan akademik, ngejar, pengen masuk PTN favorit, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Di sekolah tuh, di-push mereka. Di rumah, banyak anak-anak yang akhirnya terpapar dengan masalah keluarga. Saya pernah baca artikel di mana gitu, bahwa kondisi keamanan keluarga itu berbanding lurus dengan hasil performa mereka baik di sekolah maupun di lingkungan. Ada, saya pernah baca artikelnya tuh, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu gitu ya, bahwa ternyata kondisi ekonomi atau bahkan kondisi relasi di rumah itu berpengaruh ke perkembangan anak-anak. Relasi mereka yang rumit ya anak-anak zaman sekarang itu kan pengennya ngikutin yang di luar-luar, geng-gengannya juga pengen gaya-gaya gitu ya, pengen gaya tapi nggak punya upaya ya gitu-gitulah. Dan masa depan mereka yang belum jelas. Mereka cita-citanya apa, udah dibilangin totonya orang tuanya langsung, nggak bisa gitu, kamu harus jadi gini nih, kamu baru kemarin sore lah. Akhirnya apa? Anak-anak zaman sekarang itu menjadi generasi yang merasa harus mengendalikan semuanya sendiri.
Ya, sebuah riset saya pernah baca, parenting, banyak orang tua yang dalam tanda kutip melewatkan masa-masa emas pertumbuhan anak mereka. Akhirnya apa? Banyak generasi sekarang, bahkan sejak anak-anak, mereka lelah dan putus asa. Istilah lebih nyaman cerita ke teman daripada ke orang tua itu udah jadi sesuatu yang bukan lagi sesuatu yang dihindari, tapi sesuatu yang memang realita kita hari ini. Walaupun sebenarnya zaman dulu juga sudah kerasa gitu ya. Anak-anak 90-an gitu ya. Udah kerasa, tapi karena itu tidak di-manage dengan baik, zaman sekarang akhirnya apa? Orang tuanya kan kalah lebih tahu temennya daripada saya. Kan question mark yang besar. Kamu orang tua kok bisa nggak tahu gitu ya? Kok bisa anakmu itu tidak percaya dengan? Karena ternyata mereka itu dengan tekanan-tekanan hidup yang mereka rasakan. Mereka hidup benar-benar kayak orang yang di tengah laut, kiri kanannya air semua. Di kapalnya nggak ada hiburan, sinyal nggak ada, telepon satelit nggak ada apa-apa, pokoknya cuma kapal sama kamar, beres. Nah, melalui materi ini Bapak Ibu Saudari, kita mengajak anak-anak kita dan para remaja kita untuk menyadari Tuhan itu punya kendali dan bahkan memegang kendali hidup mereka. Tugas kita adalah yakin akan penyertaan Tuhan yang selalu menolong melewati berbagai ujian kehidupan. Kalau kita merasa gelisah, jangan takut untuk datang sama Tuhan. Kalau kita merasa tidak nyaman, jangan takut untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memegang kendali dan menolong kita melewati berbagai ujian kehidupan. Nah, tujuan dari materi ini rekan-rekan, anak dan remaja diyakinkan bahwa hidup mereka itu nggak jalan sendiri lah intinya. Kenapa? Karena Tuhan selalu mendampingi, bahkan melingkupi setiap langkah kehidupan mereka. Ini yang menjadi materi minggu keempat. Barangkali Katari ada yang mau ditanyakan via chat atau apa, silakan. Aman. Awalannya discuss dengan ini boleh Kak, tentang insecurity dan insecurity, apa yang bikin mereka insecure, boleh itu. Jadi kita open gitu ya. Itu bagus banget sih untuk pengantar. Boleh tuh Kak. Kalau untuk remaja Pak, kan pendeta itu ya, pendeta luar, dikasih aja ya ininya, nggak apa-apa ya Pak? Kasih aja sih, nggak apa-apa. Rekamannya kasih, pada ininya juga file ininya kasih. Apa sih? Iya. Asal ganti tema kan dari yang dari derap ya. Ganti pembahasan aja sih, tekanannya 11-12 lah intinya. Ya. Oke, Cik. Apa nih? Terus gimana ya Pak bilang ke mereka kalau Tuhan itu memang nggak membiarkan mereka sendiri kalau ada masalah. Simpelnya gini sih Kak. Saya ini baru nemu ilustrasi kemarin sih sebenarnya gara-gara khotbah kemarin gitu ya. Kalau kita cerita sama orang, mereka kan pasti punya circle tuh. Saya merhatiin anak-anak gitu ya, tetangga aja lah, saya perhatiin anak kelas 5 SD lah, tetangga itu kan. Anak kelas 5 SD aja dengan kecanggihan teknologi sekarang, mereka tuh punya WA group gitu ya, punya circle, namanya saya nggak tahu apa. Mereka tuh pasti cerita-cerita, kalau mas circle-nya pasti ketemu gitu ya. Kalau kita cerita ke circle kita, sekali, 2 kali masalah yang sama, mungkin masih ada toleransi, tapi kalau udah mulai 3 kali, 4 kali, itu lagi masalahnya, ketakutannya itu lagi, lama-lama bosen. Saya bahkan pernah dengar ngomong gitu ya, ngapain sama dia, ceritanya itu lagi gitu ya. Beda sama Tuhan. Tuhan ketika kita cerita masalah kita, biar kata kayak film FTV, itu lagi, dan itu lagi, Tuhan pasti mau mendengar kok. Bahkan Tuhan gak cuma mau mendengar, mau menolong kita. Menolong kita lewat apa? Banyak hal. Kita yang mesti peka sekarang justru. Lewat kata-kata dari orang tua, lewat teman-teman kita yang mungkin ngomongin kita, bukan ngomongin, maksudnya memberikan masukan kepada kita. Itu jadi bentuk bagaimana Tuhan itu nggak membiarkan mereka sendiri. Ada orang tua yang memperhatikan kita, ada teman-teman yang juga dengan keunikannya bisa hadir dalam hidup kita,
ada rekan-rekan mungkin di sekolah minggu yang memberi warna dalam keseharian mereka, dan juga ada, boleh dibilang, ketika semuanya itu mungkin berhenti berbicara, Tuhan tuh tetap menyapa kita lewat caranya. Alam sekitar, kan tadi kalau kita balik lagi ke flashback ke awal, alam sekitar, pohon-pohon, angin, lalu juga binatang-binatang, bahkan juga teknologi yang Tuhan hadirkan lewat kepintaran kita. Itu cara Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Kayaknya gitu sih, Kak. Kalau saya sih dapat mindsetnya gitu. Jadi intinya Tuhan tuh nggak membiarkan mereka sendiri dengan apa? Dengan apa yang ada di sekitar kita. Tinggal kitanya yang harus sadar. Jadi bahwa itu semua ada bukan karena kita, tapi itu semua ada karena Tuhan yang mau mencukupkan dan bahkan mendampingi kita. Yap, betul Kak. Kita mau ngajak mereka peka. Gitu ya. Betul. Gitu. Sip, sama-sama Kak Tari. Karena tantangan remaja atau anak-anak zaman sekarang adalah ketidakpekaan terhadap sekitar. Karena udah asik sendiri, ngobrol dengan AI, lalu juga main dengan dunia mereka, akhirnya ya mereka nggak peka dengan sekitar mereka. Oke Bapak Ibu, apa ada tambahan lagi sebelum saya closing? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, nanti video ini mungkin bisa ditonton di YouTube. Materi PDF-nya akan saya kirimkan dalam waktu dekat, gitu ya. Ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, gitu ya. Koneksi internetnya bisa langsung kirim. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mengakhiri kegiatan persiapan kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena boleh menyelesaikan kegiatan persiapan kami dari awal hingga selesai. Biarlah apa yang kami perbincangkan, apa yang kami persiapkan, boleh Engkau sempurnakan dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah, melanjutkan hidup kami, berkatilah hidup setiap kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya hanya menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa bagi Pak Puji yang di dalam pemulihan, biarlah Tuhan pulihkan kesehatan Pak Puji, dan biarlah ia boleh kembali pulih sebagaimana sedia kala dan melayani Engkau dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Inilah doa kami yang kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, makasih Pak Sab. Bapak. Pak Sab.